ada satu kata yang merubah pandanganku tentang ujian hidup. Dulunya aku nganggap ujian hidup itu berat. Tapi sejak satu kata ini, aku sebut aja ya. Sejak aku belajar Islam dan sejak aku Islam, aku benar-benar merubah pandanganku tentang ujian hidup. Ada satu ayat yang mungkin berkesan bagi aku. Aku minta maaf ya kalau misalnya aku salah, tolong koreksi ya kalau aku salah. Depan Ustaz aja aku ngomong kayak gini. Aku ada pernah baca dan gara-gara sih ada yang lewat ya. Ada yang pernah baca lewat kayak gitu punya dan aku baca. Dan tapi itu berkesan banget bagi aku tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Ayatnya kalau aku salah itu ayat Al-Baqarah tentang dan sesungguhnya kami itu pasti akan diuji dengan sedikit ketakutan, dengan kelaparan, dan dengan pengurangan harta. Tapi berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, orang-orang yang terkena musibah. Mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Orang-orang tersebut tuh akan diberikan rahmat yang sempurna, dan akan diberikan petunjuk yang luar biasa. Itu tuh menurut aku se-value dengan apa yang ku yakinin, bahwa semua masalah yang datang itu untuk buat kita itu jadi lebih baik. Seperti yang dijelasin Pak Ustadz tadi dari awal sampai pertengahan tadi, bahwa apa yang dikasih itu sebenarnya bukan masalah. Kalau kita nganggap itu masalah, itu jadi masalah. Bahwa ini sebenarnya adalah berkat rahmat yang dikasih oleh Tuhan untuk kita. Bukan ujian, tapi ini adalah berkat. Jadi ini sebenarnya bukan ujian hidup, tapi berkat hidup yang dikasih untuk kita. Untuk kita jadi lebih tinggi lagi, jadi lebih baik lagi, jadi lebih sempurna lagi. Apapun itu masalahnya, entah itu musibah, entah itu fitnah, ataupun apapun. Itu yang membedakan aku dengan aku yang dulu, dan aku yang sekarang. Beda banget. Dan itu tepat banget ya. Berarti kan pas sekarang udah berarti terbukti nih kata-kata kita nih. Kan ketika Dr. Richard udah memutuskan belajar Islam lah. Setidaknya orang tahu belajar Islam, nanti itu urusan urusan Ustadz Dery ya. Barusan udah ngomong sendiri. Udah ngomong sendiri. Aku mau nagih janji udah duluan nih. Iya, tapi kan nanti ada khusus kan. Aku mau nangis tadi sebetulnya, tapi ada ini bidadari. Nah jadi itu kan pas banget kan. Pas akhirnya baru kemudian kebuka, terus kemudian dapat fitnah kan, dapat masalah-masalah. Macam-macam. Tapi aku gak jadi masalah Pak Ustadz. Bedanya kayak gini ya. Ketika dulu, aku tuh ngerasa dulu tuh hidupku sempurna. Aku punya semuanya. Aku punya uang, aku punya keluargaku bahagia, aku punya perusahaan besar, aku punya semuanya. Hidupku tuh sempurna. Keluargaku baik, dan cilakanya aku tuh berpikir semuanya ini terjadi karena aku. Allahu Akbar. Aku yang hebat, aku yang keren, aku yang luar biasa, aku yang pintar semuanya. Dan ketika aku diuji masalah, aku tuh ngerasa kayak, aku sempat marah. Dan somehow aku tuh malah tidak mengakui adanya Tuhan. Jadi ini bukan lagi masalah agama sih, agama apa aku sih. Tapi aku sendiri gak mengakui adanya Tuhan. Aku tuh dunia banget. Aku itu hidup untuk dunia. Dan aku gak percaya namanya akhirat ya. Kita kebahagiaan ada di dunia ini. Bahkan kemarin mungkin banyak yang sudah tahu juga, aku punya masalah dengan salah satu artis Karput kan. Itu ada kemarahan dalam diri aku. Ketika aku kasih edukasi tentang skincare abal-abal, pada waktu itu kita sempat seteru, aku minta maaf. Oke lah, apapun masalahnya itu, aku minta maaf. Aku nyatakan permintaan maaf itu berkali-kali, dan aku anggap dia adalah istri seorang pemuka agama. Dimana harusnya mencontohkan hal yang baik dong. Ketika dia nggak melakukan itu, dan dia masukin aku ke penjara, walaupun 1 kali 24 jam, bayangkan kemarahan besar ada dalam diri aku, dan kebencian besar dalam diri aku kayak gitu punya. Bahkan pernah terlontar dalam mulut aku pada waktu aku menang pra-peradilan. Jadi kita gak usah debat lagi. Pra-peradilan aku menang, dinyatakan tidak bersalah, 2 status tersangka aku bubar, dan aku pernah dipenjara, kan sakit hati. Dan aku ngomong, aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Sampai mati aku tidak akan pernah memaafkan kamu. Tapi di sini aku pengen tarik kata-kata tersebut. Aku sudah memaafkan beliau, aku sudah mengikhlaskan semuanya. Dan semuanya itu terjadi karena aku salah satunya belajar Islam. Berarti sudah humble down ya? Enggak, beda Pak Ustadz. Jadi setelah aku masuk Islam, seperti yang diceritain Pak Ustadz tadi, masalah itu datang jauh lebih besar. Aku sangka Kartika Putri kemarin itu adalah masalah yang terbesar dalam hidup aku. Ternyata ada lebih besar lagi. Lebih besar lagi. Berarti bisa diatur buka puasa bareng nih sama Kartika Putri ya? Bisa. Mungkin bisa diatur. Mungkin kalau beliau mau ya. Habis nonton ini pasti akan baik-baik saja. Maksudnya tuh setelah kejadian, aku pikir
setelah belajar justru kan jadi lebih ringan badaiku, jadi lebih tenang. Ya kan pikiranku kayak tadi kan kita dapat bonus dong. Namanya belajar ya kan, dapat bonus lah kan. Ini enggak. Justru badai yang datang tuh lebih berat lagi, lebih besar lagi. Aku difitnah. Fitnahnya sangat besar. Bahkan bukan cuma difitnah. Kalau cuma difitnah itu biasa. Sudah difitnah, jawaban apapun yang aku lontarkan tidak didengarkan. Gak ada yang percaya penggiringan opini. Kenapa aku ngomong fitnah ya? Karena ini sudah dicek oleh institusi ya. Karena kan kalau kita ngomong aku benar, Ko Felix benar, Ustadz Dery benar, ya semuanya ngerasa benar semua ya. Tapi kan yang paling bijaksana adalah kita kasih institusi berwajib yang mengecek semuanya dan mereka menyatakan semuanya fine-fine saja, nggak ada masalah. Pihak berwajib juga polisi sudah ngecek semuanya fine-fine saja ya. Bagi aku itu sudah cukup. Tapi apapun yang terjadi, semua fitnahan, semua apapun yang datang, aku justru jadi lebih tenang. Jadi lebih bijaksana, jadi lebih nggak marah. Justru aku, Pak Ustadz, aku tidak benci sedikit pun dengan orang tersebut. Allahu Akbar. Demi Tuhan, demi Allah, aku tidak benci sedikit pun dengan dia. Bahkan sebut nama dia, aku nggak ada kebencian sedikit pun, gila kan? Dan aku tidak, bayangin ya, waktu zaman Karput dulu, berapa banyak aku konvensi pers. Hampir setiap minggu pokoknya ada masalah, konvensi pers. Dikatain jawab kayak gitu. Ini enggak, aku enggak ada keinginan untuk menjawab, bahkan ya udah. Karena bagiku profesional. Dunia itu karena ada yang kekejar, ya udah kalau mau fitnah aku ya udah, pokoknya aku lurus aja kayak gitu punya. La ilaha illallah. Koreksi aku kalau aku salah ya Pak Ustadz ya, koreksi aku kalau aku salah ya. Karena aku pikir ya kayak kata Pak Ustadz yang diajarin ya. Aku mengenal ada satu kata sekarang, kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang dulunya aku cuma dunia tahu. Doang. Oke, berarti ada sesuatu hal yang aku akan dapatkan nanti di akhirat. Ketika aku seperti ini kan, ketika aku dizolimin, ketika aku difitnah, ketika aku dikata-katain, ketika orang ngomongin aku mencari uang dari agama. Mungkin Pak Ustadz, terutama Ustadz Dery tahu, Pak Ustadz Dery pernah datang ke rumah aku. Sebelum aku belajar Islam, sebelum aku kenal Ustadz Dery, rasanya aku sudah cukup berada Ustadz Dery. Jadi untuk apa aku cari uang dari agama kayak gitu punya. Palembang kita tuh waktu launching rumahnya dokter. Mendingan kita jadi pengusaha daripada jadi ustadz kalau mau cari uang. Betul. Dan aku tuh dari kan seolah-olah tuh aku tuh memanfaatkan agama Islam. Padahal sebenarnya dari 2 tahun yang lalu, aku sudah belajar, aku sudah login apapun lah itu. Dok, aku mau tanya dong, apa alasannya 2 tahun dokter itu rahasiakan dan belum ngomong selesai? Sebetulnya ini aku ngomong ini klarifikasi yang resmi ya. Kalau kemarin kan baru IG. Betul, baru IG aku sendiri aja tuh karena aku tuh aku putuskan sendiri untuk mengumumkan ini karena ini orang ini betul nggak Islam sih. Aku coba ngomong. Bantah nggak? Kalau bantah kan nggak jadi. Sama Bating minta maaf berarti. Jadi diam kan? Ustadz Dery yang klarifikasi yang di-tag aku. Jadi gini, sallallahu alaihi Nabi. Jadi waktu itu, ini klarifikasi. Pertama kenal Dr. Richard, aku diundang podcast. Gara-gara Gus Samsudin dulu kan. Iya, betul. Heboh itu. Itu jauh ya sebelum download. Jauh. Karena kan orang kayaknya melihat Dr. Richard itu kayak belajar kan di download. Itu jauh sebelum download ya. 1 tahun sebelum download. 1 tahun, pas Samsudin berarti ya. Jadi itu podcast kita itu daging semua omongannya. Dr. Richard tuh adabnya, hati-hati. Sebelum minta maaf dulu, takut salah kan. Saya bilang ya. Dan waktu itu saya sempat ngomong mau bangun masjid. Dan Dr. Richard waktu itu langsung declare mau dari kecil, dari dulu tuh aku pengen bangun masjid. Kan. Dalam hatiku nih, wah hatinya udah cinta sama Islam. Kan. Nah, dalam hati, tapi gue langsung doa. Waktu itu aku ngajak Dr. Richard masuk Islam, tapi gue doa ya Allah jadi berilah hidayah Dr. Richard. Amin. Terus ngobrol terus. Coba boleh teman-teman dicek lagi ya podcast pertama kami waktu itu. Dan sudah ada nada-nada Dr. Richard tuh mau login, mau masuk Islam. Akhirnya kami ketemu lah di Palembang. Akhirnya Dr. Richard Lee bangun masjid lah dengan nominal yang luar biasa menurut saya waktu itu. Karena tidak ada satu orang muslim pun yang berdonasi sendirian sebesar itu. Nah, aku bikin kaligrafi di Masjid Baitur Rahman Palembang. Terus waktu itu Dr. Richard juga masuk ke masjid. Dan saya cerita waktu itu, ini kalau dokternya muslim membantu itu manfaatnya dunia akhirat, bukannya di dunia. Kalau ini di dunia aja, kalau bukan Islam berbuat kebaikan di dunia aja. Dan waktu itu habis itu lama kemudian aku diajak lah makan kulineran, mau ke
makan pempek, makan apa lagi dok? Es kacang. Es kacang. Mie celor. Di es kacang itu, aku live TikTok. Aku masih ingat tempatnya es kacang Aku soalnya. live TikTok. Dan waktu itu terang-terangan aku bilang, nih teman-teman aku lagi sama Dr. Richard Lee. Dia sudah ikut bantu bangun masjid, kebaikannya banyak. Aku diikram, aku dimuliakan di sini. Dan dia kayaknya harus jadi orang Islam nih. Dok, ikuti saya. Kan? Oh gitu. Ikuti saya. Itu di live TikTok. Live TikTok. Aku save dulu video itu, tapi mudah-mudahan bisa ketemu. Asyhadu Allah. Coba ikut lagi dok. Asyhadu. Aku bisa ikutin tanpa Pak Ustadz pimpin sebenarnya. Waktu itu cerita. Oke, kita fix lah. Waktu itu clear banget. Iya. Dan waktu itu beliau pakai kacamatanya. Iya. Takbir, itu semua orang takbir tuh. Ada ribuan orang nonton. Takbir. Cuman waktu itu aku pikir guyonan. Oke. Aku gak pikir nih cuma aku prank masuk Islam terus udah tuh selesai. Aku kaget waktu kemarin ketemu sebulannya lalu di Sayap Suci. Dr. Richard bilang sama, Ustadz tahu gak kapan pertama aku merasa aku muslim? 2 tahun lalu. Di tempat kacang itu. Wah, nangis. Anda pikir makanya kalimat itu jangan diremehkan. Yeah. Itu kalimat itu ternyata meskipun aku bercanda waktu itu guyon-guyon kan. Dokter Islam sekarang. Teman-teman ucap selamat. Oh, selamat, welcome. Tapi habis itu menghilang. Karena aku nggak bahas lagi. Kemudian, setahun kemudian, Dr. Richard telepon aku. Iya. Ustadz, saya mau ketemu, bicara 4 mata. Di airport, ingat gak di tempat jual sampai pindang, makan ikan patin. Pindang. Semua diusir keluar Ini berhubungan pindang patin. Dengan masakan Palembang semua. Dan Dr. Richard waktu itu bilang, nih setahun jauh sebelum konflik-konflik ini nih, jangan dipikirkan. Saya sudah yakin bulat 100% saya muslim. Tapi tolong saya rahasiakan dulu. Saya nggak jaga rahasia. Saya telepon Ustadz Felix langsung. Ustadz Felix, saya minta maaf. Karena saya mau cari teman nih. Nanti kalau ada kalau terjadi apa-apa, nanti kita bisa culik jenazahnya. Banyak orang yang masuk Islam karena tidak ada saksi, dia akhirnya diselenggarakan secara non Muslim gitu. Kan terjadi di mana-mana, ada dikremasi, ada apa-apa. Saya bilang, Ustadz Felix, Dokter Cem, takbir. Oh selamat, tapi rahasia dulu. Rahasia dulu. Aku diam, tapi aku perlakukan. Dan kita sering chat waktu di London, waktu di Inggris kan, waktu itu dok, cari masjid di sana. Oh jarang masjid di sini. Banyak lah obrolan kami. Kalau aku screenshot itu sejarahnya itu bagaimana Dr. Richard Lee belajar Islam. Mungkin orang nggak akan fitnah aku dibayar. Aku dibayar. Bayangin tuh. Ini dari Sulaiman tuh dibayar Dr. Richard Lee untuk gimmick mempertahankan bisnis itu. Masa aku, saya ini da'i nih. Kita nih dok, maaf dok ya, saya ini habis-habisan ya. Kita ini dakwah ini bukan cari duit. Kata dok, kamu cari duit kita dagang dok. Saya jualan lukisan, saya jualan madu, saya jualan apa-apa, jualan kaos. Jadi fitnah besar mengatakan kalau kita berdakwah nyari duit. Ya, dakwah itu ngabisin duit. Kita bukan menjual agama, tapi membeli agama Allah dengan harta dan diri. Saya bilang saya ini, tapi saya benar, saya mau klarifikasi, saya teringat perkataan guru-guru kita ya, kalau ada buah busuk jangan kamu petik, tengok aja nanti akan jatuh sendiri. Biar Allah yang bekerja. Saya cuma doa ya Allah berikan hidayah ya Allah. Aku tidak pernah dan tidak seperti apa yang dituduhkan dia. Tapi teringat perkataan Sayyidina Ali yang masyhur yang sering kita sampaikan, tak perlu kamu menjelaskan tentang dirimu kepada semua orang. Karena orang yang mencintaimu tak perlukan penjelasanmu, dan orang yang membencimu gak percaya. Yang sayang akan tetap sayang, yang benci akan tetap benci. Jadi dok, kalau ada yang mencaci maki kita ya gampang aja, blok selesai. Gak sliding ya? Gak usah sliding. Gak boleh ya? Siap ya. Dok, aku maaf ya, sebetulnya nih di luar skenario nih ya. Dr. Richard kan sudah suruh bikin aku bikin sertifikat. Iya. Dan aku sudah buat, aku mau serahkan itu, boleh gak sekarang? Oh mantap, ayo bismillah. Sertifikat keislaman, Masya Allah. Ini memang harus ada ya? Nah, harus ada, nanti ini kami pegang satu, dokter pegang satu. Oke. Cuma formalitas saja. Ini ya. Kalian jangan buat masalah. ini sertifikat dipegang. Terima kasih Pak Ustaz. Nanti kita tanda tangan ya. Terima kasih Pak Karena Ustaz. saksinya aku tulis, karena aku pikir di acara download diadakan, saksi pertama Ustadz Felix Shaw, Ustadz Dennis Lim. Nanti minta tanda tangan mereka aja. Siap Pak Ustadz. Karena dari awal juga sebenarnya ini Ustadz, ketika kita ngobrolin download tahun lalu itu juga sudah ngobrol, sudah ketemu Saderi. Jadi itu perjumpaan yang diingat banget sebenarnya. Sudah ketemu Saderi dan sebenarnya gini ya, aku sebelum ini diserahkan ya, aku pengen ngasih kayak penjelasan sedikit ya. Ini ada orang banyak gagal paham antara menjadi muslim dengan menjadi muslim yang taat.
Masya Allah. Karena ekspektasi mereka Sholat Jumat langsung jadi kayak Ustadz Heri, ya kan? Pakai sorban, sholat Jumat, gitu kan. Jadi aku perlu jelasin dulu. Ada orang-orang yang baru belajar Islam, termasuk aku dulu ketika aku baru belajar Islam. Aku tuh nggak menerima abu-abu. Aku cuma menerima hitam putih. Makanya aku pernah cerita kan, ada orang yang datang ke kajianku nggak pakai kerudung. Aku bilang mau dia keluar dulu, pakai kerudung, balik lagi, atau aku nggak mulai kajian. Itu kan sangat kasar banget sebenarnya. Karena aku memandang diri aku benar sebenarnya. Tapi aku gak ngerti seperti apa dia kemudian memandang sudah effort datang ke sini. Dan gak pakai kerudung ketika kajian itu kan gak enak banget tuh. Datang sudah perlu keberanian yang tinggi. Datang diliatin mak-mak gitu kan ya. Udah khawatir dia kan ya. Nah mereka ngomong itu kok masih kemudian makannya di tempat ini misalnya Dr. Richard. Atau misalnya masih ke gereja dan segala macam dan seterusnya. Aku mau kasih tahu. Hatta kita sebagai seorang muslim yang aku udah muslim berapa puluh tahun, 20 tahun lah. Itu aku juga masih maksiat. Dan maksiat yang aku lakukan itu setara dengan maksiat-maksiat yang lain. Artinya gini, hatta ada orang muslim gak sholat pun itu tidak membatalkan keislamannya loh. Selama itu dia lakukan bukan karena dia gak yakin sholat itu perintah Allah. Tapi contohnya misalnya, kenapa gak sholat? Aku males Ustadz. Itu gak membatalkan keislaman dia loh. Artinya aku pengen untuk fair aja. Ada orang bilang kan, Dr. Richard tuh muslimnya cuma pura-pura. Pernah gak dengar kayak gitu? Iya. Sering ya? Pura-pura doang. Karena ada segala macam. Aku bilang gini, sebentar. Kita boleh aja gak suka dengan Dr. Richard. Sebagaimana ada orang gak suka dengan aku juga boleh-boleh aja. Ada orang gak suka dengan banyak banget. Gak ada masalah juga. Kan gak semua orang harus suka kan ya. Tapi kalau kita berbicara tentang masalah keislaman, membatalkan keislaman seseorang. Ataupun kemudian kita meragukan keislaman seseorang, itu konsekuensi hukumnya parah. Iya, oh ya? Iya, itu parah hukumnya. Oh, makanya, kalau kita membatalkan keislaman seseorang, jatuh ke dia. Kalau kamu kata kafir ke orang, maka kamu kafirlah kamu. Iya, contoh ya dia cuma Islam pura-pura. Nggak boleh. Nggak boleh. Karena di zamannya Rasul itu terjadi. Apalagi kalau misalnya orang itu memang Islam beneran. Iya. Apalagi. Itu terjadi pada Usama bin Zaid. Usama bin Zaid itu adalah anak yang sangat disayang oleh Rasulullah. Artinya anak angkatnya Nabi. Benar-benar disayang oleh Rasulullah. Ketika dia kemudian pernah satu waktu ketika Futuh Makkah, dia tuh kayak mau baca orangnya syahadat. Oke. Mau baca orangnya syahadat. Padahal dia awalnya merangin orang muslim. Oke. Ketika syahadat dia mikir nih, ini pura-pura nih. Supaya nggak dibunuh. Ya kayaknya takut mati nih. Dibacok. Dilaporin pada Rasulullah. Rasul marah besar. Rasul bilang gini, itu bukan urusan kamu. Kenapa kamu gak belajar hatinya dan lihat sebenarnya dia berimannya beneran atau pura-pura. Nanti walaupun pura-pura pun, itu kita bukan hak kita untuk menghakimi. Meskipun pura-pura loh artinya. Nah itu yang pengen aku kasih pada orang, meskipun hari ini misalnya kita masih ngelihat Dr. Richard belum sempurna dalam keislaman. Itu tidak membatalkan keislaman Dr. Richard. Kecuali melakukan pembatal-pembatal keislaman. Artinya contohnya, kenapa gak sholat? Aku gak yakin itu bukan perintah Allah. Batal. Itu batal. Kenapa gak sholat? Aku gak yakin dengan Al-Quran yang nyuruh sholat misalnya. Itu batal. Tapi kalau dia cuma males, itu gak membatalkan keislaman. Contoh ya Dr. Richard misalnya contoh. Lagi posting, wah hari ini aku makan babi nih misalnya. Aku minum homer nih misalnya dan segala macam. Aku minum arak dan segala macam. Itu juga tidak membatalkan keislaman. Selama yakin itu haram. Selama yakin itu haram. Tapi itu belum bisa lepas dari situ. Jatuhnya maksiat. Ya, maksiat. Salah satu ya aku malas ngumumin itu sebenarnya adalah itu sendiri. Pak Ustadz, soalnya kita itu dinilai dari apa yang kita sampaikan. Misalnya kayak gini ya Pak Ustadz bilangnya, Ustadz Felix Chow. Ketemu di Edge Club lagi kayak gini dengan cewek lagi kan kayak gitu ya kan. Atau kita cheers dulu kayak gitu kan. Kan malu Pak Ustadz. Itu maksudku adalah ekspektasi orang. Ya sama kayak berita yang baru-baru viral kan. Ada Ustadz ngerokok misalnya gitu. Itu kan lagian padahal contoh gini ya. Pertanyaannya banyak gak Ustadz yang merokok? Banyak. Di NU yang punya itu pabrik rokok banyak. Rata-rata. Ini kayaknya kita masalahnya melebar nih. Gak apa-apa, emang kenapa emang? Banyak kiai loh. Ustadz-ustadz di NU kan pada merokok ya. Aku dulu ustadku di NU juga ngerokok juga sama. Bahkan ketika kita ngobrol sama dia, itu murid-muridnya nyediain dua bungkus supaya dia tetap bisa ngisi. Abis itu rokok berhenti dia ngisi. Nah artinya dia juga merokok kan, dan itu gak ada masalah, udah umum. Cuman masalahnya adalah ekspektasi orang ke dia tuh gak ngerokok. Karena kemana-mana ngomongnya rokok haram. Rokok haram. Atau cuma ngomongin sunnah gitu. Sedangkan rokok kan gak sunnah dalam tanda kutip kan itu kan ya. Nah maka ekspektasi, menurutku ya, aku senang ekspektasi orang ke Dr. Richard, mereka ngelihat Dr. Richard tuh soleh. Orang baik. Maka ekspektasinya kan yang membuat mereka akhirnya kecele. Karena DSHS kan yang bimbing kan, masa dia gak ngikut guys. Jadi gini. Justru itu aku malu. Minimal pakai tongkat dulu lah. Dok, jadi dok, aku kasih tahu.
Aku kasih tahu ya teman-teman semua ya. Kalau kalian mendengar orang masuk Islam, takbir, Allahu Akbar. Kemudian tahniah, ucapkan selamat. Dan yang ketiga beri hadiah. Betul. Meskipun Dr. Richard ini multimilioner, dia adalah asnaf yang 8. Dia adalah orang yang berat menerima zakat. Mualaf, betul. Mau nggak tapi? Ya, coba sebentar. Mana aku kasih hadiah. Ini hadiah udah dikasih. Tergantung berapa banyak. Kalau dikit nggak mau. Nanti kalau itu di TF aja ya. TF. Ini sajadah tempat ibu-ibu sholat. jualan online ya. Ini titipan dari Kohani. Siap. Masya Allah. Kohani Kristianto. Ini sajadah diterima dok. Terima kasih Pak Ustadz. Masya Allah, terima kasih. Dan ini ada satu buku tata cara sholat, dan ini luar biasa buku ini, panduan praktis hijrah. Berat beban hari ini. Ini semuanya ada dok, ada Asmaul Husna, terus ada gerakan sholatnya, ada foto ini, ada gerakannya semua, dan bahasa Arabnya, kemudian juga ada bahasa Indonesianya. Ya. Jadi dokter bisa baca ini pelan-pelan. Siap. Kalau itu aku utang tuh. Pas aku pas kemarin ke Palembang karena nenekku wafat. Terus kemudian aku dari Turki ke Palembang, terus kemudian agak nggak enak badan. Dokter Richard WhatsApp aku. Pengen belajar sholat. Nah itu nanti tanggung jawabku tuh. Nanti aku khusus datang untuk ngajarin sholat. Kabar gembiranya sedikit-sedikit sudah bisa Pak. Hilang pahala aku nih. Tapi kalau misalnya kau mau tapi aku mau perjelas ya supaya nggak salah paham ya. Dan ini juga kasih perspektif juga. Karena menjadi seorang mualaf pindah itu nggak gampang teman-teman. Aku ngomong itu tidak gampang. Ketika kalian tuh nyinyirin di tempat kita, dan dikatain dari tempat sebelumnya. Dan aku punya pemahaman, aku tidak mau memeluk agama Islam, atau aku tidak pengen punya agama Islam, tapi aku menyakitin hati orang lain. Aku nggak mau. Di sini aku di depan guruku. Ketika aku ngomong aku Islam, sebenarnya aku cuma curhat ke 2 guruku. Dan bagiku ini adalah agamaku dengan Tuhan. Aku gak peduli orang lain mau tahu gak tahu. Bukan urusan kalian. Ini bukan masalah kalian. Bahkan ini bukan masalah istriku sekalipun. Ini adalah masalahku dengan Tuhan. Kayak aku cerita dengan Pak Ustadz pun tujuannya adalah tolong bimbing aku. Tolong ajarin aku. Bukan aku pengen pamer kayak gitu ya. Tujuan aku adalah aku pengen ajarin aku, dan juga aku pengen kasih edukasi ke masyarakat. Makanya aku ajak collab Kofelix pada waktu itu. Ada tujuan yang pengen aku sampaikan ke masyarakat supaya aku juga bermanfaat dan berguna. Dan aku sering cerita loh. Aku sering kasih Kofelix kan. Apa yang terjadi di keluarga aku. Aku ditolak oleh mamaku, oleh keluargaku ditolak. Dan itu gak gampang sedikit pun, sangat tidak gampang. Aku rasa Kofelix juga sama kok kelakuannya. Dan apa ya, kalau misalnya aku memeluk agama Islam terus aku nyakitin hati mamaku, untuk apa? Untuk apa aku tuh merasa aku kayak punya Tuhan, aku ngerasa kayak punya akhirat, tapi aku nyakitin teman-temanku, aku nyakitin keluargaku, aku nyakitin saudara-saudaraku. Aku gak mau. Lebih bagus kalian caci maki aja aku, karena ini adalah hubunganku dengan Tuhanku. Gak ada hubungan dengan yang lain. Dan aku bilang dengan, kalau memang aku mau cari duit, dari 2 tahun yang lalu sudah ini kulakukan. Betul. Dan aku masih ingat banget Dr. Richard bilang kenapa ini gak mau dipublis dulu, karena tadi nggak mau orang-orang tuh menganggap bahwa ini adalah cara untuk eksis. Karena memang banyak orang-orang tadi ya shortcutnya ketika dia pengen eksis dalam tanda kutip, dia jadi mualaf misalnya. Nah Dr. Richard nggak mau, makanya 2 tahun. Makanya beberapa orang nanya aku gini, ketika ini balik lagi ya, ketika Ustadz Dery klarifikasi, yang ditekan aku. Aku cuma ngomong pada beberapa orang yang dekat sama aku. Aku bilang Dr. Richard sudah Islam sebelum download. Aku cuma bilang gitu aja. Cuman kita nggak ngomong. Waktu itu yang saksinya siapa? Waktu itu saksinya kalau di Yuk Ngaji ada Fuad sama Rizko.